Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hidayah TMA. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi tentang metodologi penelitian hadis. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah pernah tahu apa itu metodologi, apa itu penelitian, dan apa itu hadis. Nah, dan bagaimana dengan metodologi penelitian itu sendiri? Baik, di sini dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian hadis, karena ini adalah pertemuan pertama kita tentang metodologi penelitian. Jadi kita hanya membahas tentang kerangka awal mengenai metodologi penelitian hadis, supaya kita sama-sama paham terkait metodologi penelitian ini sebelum kita masuk ke langkah-langkah bagaimana cara meneliti hadis itu sendiri. Baik teman-teman, di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang apa sih metodologi penelitian hadis itu. Ada 3 kata yang bisa kita ambil dari judul ini. Ada metodologi, ada penelitian, dan ada hadis. Metodologi, penelitian, dan hadis. Sebelum kita membahas apa itu metodologi penelitian hadis sendiri, terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan metodologi. Baik teman-teman, metodologi di sini terdiri dari 2 kata, yaitu method and logos, atau metode dan juga logi. Metode, jika kita melihat ke KBBI, ini artinya ya tentang cara atau tentang langkah-langkah atau bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, misalnya kita ingin membuat atau memasak rendang. Nah, maka untuk memasak rendang itu sendiri ada caranya, ada langkah-langkahnya. Nah, yaitu disebut dengan metode. Dan metode ini sangat penting ketika kita melakukan sebuah penelitian. Kenapa demikian? Karena kalau kita salah metode, salah cara, salah langkah, bisa-bisa tujuan dari penelitian kita itu tidak tercapai. Maka di sini kita benar-benar harus paham dan harus tahu betul metode yang pas untuk penelitian kita. Nah, jadi kembali lagi teman-teman bahwa metode di sini artinya adalah cara, ya cara yang teratur ya untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan minhaj ya, atau prosedur, langkah-langkah yang tentu langkah-langkahnya itu sistematis atau teratur. Dan logi sendiri itu ya ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang jelas tentang suatu pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Kalau digabung metodologi itu adalah pengetahuan atau ilmu tentang metode yang digunakan ya dalam suatu bidang tertentu. Misalnya dalam hadis ada metodologinya, ada pengetahuan tentang metode yang digunakan dalam ilmu hadis itu. Misalnya dalam Al-Quran atau tafsir juga sama, ada metode atau cara yang digunakan dalam bidang tafsir, begitu ya. Jadi untuk metodologi sendiri kita sudah paham, sekarang kita lanjut tentang penelitiannya sendiri. Kalau tadi metodologi, sekarang penelitian. Apa sih itu penelitian? Ya, kita sering ya mendengarkan penelitian. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan research. Search itu mencari, kalau itu kembali, mencari kembali. Ya, mencari kembali, mencatat, merumuskan, bisa menganalisa, ya, menganalisa. Jadi penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari, untuk menganalisa suatu hal dengan usaha kita menemukan sesuatu, kemudian kita kembangkan dan diuji kebenarannya, seperti itu. Jadi intinya penelitian itu research gitu ya, research atau menganalisa, mencari atau penelitian. Nah, sekarang kita akan gabungkan, kalau tadi metodologi, kemudian sekarang ada penelitian, lalu kita gabungkan metodologi penelitian. Nah, apa itu metodologi penelitian? Suatu cabang ilmu pengetahuan
ya, ini cabang pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai kita bisa menyusun laporannya. Tentu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan gejala secara ilmiah. Jadi, secara sederhananya, metodologi penelitian itu ya ilmu tentang bagaimana cara kita meneliti. Ilmu tentang bagaimana cara kita mencari sesuatu. Tentunya didukung dengan data-data dan fakta yang ada. Kita lanjut, metode penelitian hadis. Karena kita di sini fokus kita adalah tentang ilmu hadis, tentu yang akan kita pelajari dan yang akan kita pahami adalah metodologi penelitian hadisnya. Apa itu metodologi penelitian hadis? Ya, tentunya metodologi penelitian hadis itu ilmu tentang bagaimana cara kita menemukan atau menguji kebenaran yang mana kita ambil sampelnya itu ya, atau objek penelitiannya itu adalah hadis. Gitu. Ya, jadi metodologi penelitian hadis itu ilmu tentang tata cara bagaimana kita meneliti hadis. Nah, hadis itu tentu semuanya apa yang berkaitan dengan hadis, baik itu riwayah ataupun dirayahnya. Gitu. Hadis sesuatu yang berkaitan dengan apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah lakukan, dan apa ikrarnya Rasul, sifat Rasul, semua hal yang berkaitan dengan itu. Itu yang akan diteliti di dalam penelitian hadis ini. Nah, baik, karena kita membahas tentang hadis ya, jadi kita kembali lagi membahas tentang penelitian hadis itu sendiri ya. Jadi kalau hadis tentu kita mencari hak-haknya hadis itu ya. Haknya hadis itu ya yang bisa kita jadikan sebagai hujah dan sebagai sumber dalam ajaran Islam. Nah, secara mikronya tentu setiap hadis yang kita teliti itu pasti kita akan ingin mengetahui atau ingin memastikan otentisitas hadisnya, ingin memastikan otoritas hadisnya. Dua-duanya harus diteliti, otentikkah ya atau tidak. Nah, otoritasnya juga harus diteliti, baik itu matan ataupun sanadnya. Jadi penelitian hadis ini secara sederhananya adalah kita meneliti hal ihwal tentang hadis. Nah, apa saja sih yang kita perlu teliti di dalam penelitian hadis ini? Nah, banyak sekali ya macam-macam penelitian hadis. Nanti kita bisa melakukan penelitian sanad saja, kita bisa melakukan penelitian matan saja, atau kita bisa melakukan penelitian sanad ataupun penelitian matannya sekaligus dua-duanya. Kita juga bisa melakukan penelitian makna hadis. Nah, itu biasanya kalau di hadis ya kita pakai fiqhul hadis untuk mengetahui pemahaman dari hadis itu. Kita juga bisa meneliti periwayatan hadisnya saja. Kita bisa meneliti pengamalan hadis. Nah, bagaimana sih pengamalan hadis di masyarakat? Atau kalau dalam bahasa sekarangnya living hadisnya, ya living hadisnya seperti apa? Ini yang akan menjadi penelitian, objek penelitian kita nanti di bidang hadis. Baik itu wacana hadis atau tokoh-tokoh hadis misalnya. Banyak sekali tokoh-tokoh hadis yang bisa kita teliti, baik itu tokoh-tokoh hadis di Nusantara ini ya yang masih sedikit meneliti tentang tokoh hadis di Nusantara, ini bisa kita jadikan sebagai objek penelitian. Baik teman-teman, karena ini banyak sekali macam-macam penelitian yang bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti hadis. Nah, kemudian latar belakang penelitian hadis itu. Nah, kenapa sih hadis itu perlu diteliti?
Kenapa perlu diteliti? Kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya kritik hadis. Ya, kritik hadis itu ya sama, artinya adalah penelitian hadis. Nah, kalau kita pikir-pikir kenapa sih hadis perlu dikritik gitu. Tapi kalau di tafsir atau Al-Qur'an itu tidak ada kritik Al-Qur'an, tidak ada. Tapi kalau kritik hadis ada. Nah, kritik di sini bukan berarti kita mengkritik. Kita kritik hadisnya bahwa hadis ini kurang, bahwa hadis ini bla bla bla, bukan. Tapi artinya sebenarnya meneliti hadis itu. Nah, kenapa penting bagi peneliti, terutama bagi kita seorang yang konsen di bidang hadis, kenapa kita perlu meneliti hadis? Karena yang pertama, tentu kita semua tahu bahwa hadis itu adalah salah satu sumber ajaran Islam. Jadi hadis ini adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Nah, di mana untuk memahami Al-Qur'an yang masih mujmal, yang masih umum itu perlu hadis. Banyak hal-hal yang dalam Al-Qur'an yang dijelaskan atau dibayan dengan hadis. Tentu kita perlu meneliti apakah hadis untuk menjelaskan ayat yang umum dalam Al-Qur'an ini hadisnya sahih atau tidak, hadisnya hasan atau tidak, atau bahkan hadisnya ternyata dhaif seperti itu. Nah, jadi penting sekali kita meneliti hadis karena hadis ini sebagai sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, latar belakang pentingnya kita meneliti hadis bahwa tidak seluruh hadis itu tertulis pada zaman Nabi. Jadi banyak juga yang hadis pada masa Nabi ini tidak ditulis oleh para sahabat. Nah, ada hadis yang diriwayatkan secara makna, ada hadis yang diriwayatkan secara secara katanya atau lafaznya begitu. Nah, setelah itu yang ketiga, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Nah, ini karena ada banyak hadis yang muncul ternyata palsu. Itu di zaman ketika terjadi konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Nah, bagaimana ketika itu mereka memukakan pendapat mereka atau mereka mendukung pendapat mereka dengan yang mereka katakan hadis, padahal sebenarnya tidak. Nah, itulah cikal bakal timbulnya pemalsuan hadis. Nah, khawatirnya hadis-hadis palsu yang sekarang tersebar di masyarakat, jika kita tidak lakukan penelitian, kita takut khawatir kalau hadis itu digunakan sebagai hujah, digunakan sebagai landasan dalam beragama. Maka itulah pentingnya kita meneliti hadis. Sebagai contoh, pernah misalnya ada yang mengatakan al-bazinjan dawaun likulidain gitu. Oh, itu terong, buah terong itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, bagi orang yang mengira bahwa itu hadis, ya dikatakan itu adalah hadis gitu. Padahal sebenarnya itu bukanlah hadis, tapi hadis palsu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat. Nah, keempat tentu proses penghimpunan hadis ini waktunya sangat lama ya. Kalau Al-Qur'an sudah jelas, Al-Qur'an ya mutawatir gitu ya. Kemudian Al-Qur'an itu sudah jelas berapa waktunya, kemudian siapa yang mencatatnya. Nah, namun kalau hadis proses penghimpunannya itu ya butuh dari Nabi ke sahabat ke tabiin gitu kan. Nah, ini waktunya lebih lama dibanding Al-Qur'an, dan orang sahabat tabiin yang menerima yang meriwayatkan hadis ini juga banyak. Nah, kemudian yang keempat, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam. Nah, kita bisa lihat saja di Maktabah Syamilah misalnya, berapa banyaknya kitab hadis. Ada kitab hadis yang sahih saja, ada kitab hadis yang bercampur antara sahih yang dhaif, kemudian ada kitab hadis yang penyusunannya itu berdasarkan nama sahabat, ada kitab hadis yang penyusunannya itu berdasarkan kutubu sunan atau bab fikih seperti itu. Jadi
karena banyaknya kitab hadis dengan metode yang beragam ini, ya perlu kita lakukan juga penelitian. Kadang ada satu kitab dengan kitab yang lain itu berbeda seperti itu ya, atau terjadi ikhtilaf atau pertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, intinya perlu sangat perlu dilakukan penelitian hadis juga. Nah, kemudian telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali hadis yang diriwayatkan secara makna. Maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Ya, contohnya saja hadis tentang niat gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau dihitung-hitung ada sekitar 7 derivasi tentang niat itu. Ada yang innamal a'malu binniyat, ada yang innamal a'malu binniyah, ada yang ada yang al a'malu binniyah saja, macam-macam, ada 7 ya, ada 7 variasi. Dan bagi orang yang awam atau orang yang belum memahami hadis, mereka akan berpikir kenapa terjadi perbedaan gitu, padahal hadisnya sama, sementara beda-beda gitu kan. Bahkan ada yang hadisnya bahkan mukhtalif gitu ya, terlihat secara secara lafaz gitu ya, secara lafaznya itu bertentangan, padahal jika diteliti sebenarnya itu bukan bertentangan ya, bahkan kadang ada latar belakang atau asbabul wurudnya yang belum dikaji atau diteliti gitu ya. Baik teman-teman, itulah kenapa penting kita meneliti hadis ya. Ini banyak sekali latar belakang atau hal-hal yang menjadi atau yang melatar belakangi kenapa kita perlu meneliti hadis. Itu untuk presentasi kita di awal ini tentang metodologi penelitian hadis. Semoga kita sama-sama memahami tentang metodologi penelitian hadis dan kita kedepannya bisa mendalami macam-macam langkah-langkah atau metode, bagaimana metode apa saja yang digunakan dalam meneliti hadis. Itu saja untuk hari ini. Dari saya Hidayati, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.